Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mingga Zakaria dari Universitas Pamulang dengan Fakultas Teknik Mesin. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kita Pak Jaja Miharja MT dengan mata kuliah Sistem Perawatan Mesin. Oke, untuk perawatan mesin sendiri sebenarnya kita harus tahu dulu ya apa itu perawatan mesin. Perawatan mesin itu sebenarnya dapat kita jabarkan sebagai sistem untuk menjaga atau memelihara, mengembangkan, dan memaksimalkan daya guna dari segala sarana yang ada di dalam suatu bengkel atau industri. Sehingga modal yang ditanam atau investasi dapat berguna dan berdaya guna tinggi secara ekonomis. Oke, video ini saya akan memberikan presentasi tentang sistem kompresor menggunakan screw element. Jadi dia ada dua bagian, mulai dari male sama female digabungkan menjadi satu sehingga dia memberikan langkah kompresi di setiap prosesnya. Dan tentunya dilanjutkan dengan proses perawatan untuk screw element kompresor ini. Oke, langsung saja saya tampilkan slide presentasinya. Berikut ini saya mengambil contoh dari unit portable screw compressor dari brand Atlas Copco Indonesia. Untuk unit ini heavy duty ya, drill air biasanya digunakan customer itu untuk flushing dari proses drilling gitu ya, untuk sandblasting ataupun pitching proses dan sebagainya. Ini adalah product designation di mana screw kompresor ini mempunyai tipe XAHS 306 CD6. Nah, di mana bagian-bagian ini dipisahkan menjadi X-nya itu adalah oil injected. Kompresor ini menggunakan oli ya. Kemudian untuk A-nya itu single stage. Kemudian H-nya ini dibedakan varian pressure-nya ya, mulai dari M, T, H, V dan X. Lihat di sebelah kiri bawah. Kemudian untuk S-nya sendiri itu silent. Nah, untuk 306 ini adalah capacity FAD ataupun free air delivery. Kemudian yang D di sini adalah tipe mesinnya menggunakan diesel karena portable gitu ya. Jadi dia bisa di moving kemana-mana. Kemudian untuk 6-nya sendiri itu model version dari CFM denomination. Untuk sedikit product knowledge ya, screw element ini advantage, less complex design, smaller dimension, jadi dia tidak memakan tempat gitu ya. Nah, ini untuk tipe screw element kompresor yang digambar sebelah kanan itu kelihatan bagian dalamnya. Dia ada male dan female ya. Dia juga di sini bigger flow rates, higher subspeed gitu ya. Jadi longer lifetime. Masa pakai yang awet bisa dikatakan seperti itu. Dan screw ini juga menggunakan oli ya. Jadi olinya itu mempunyai viskositas yang khusus ya. Karena screw element ini dianya high temperature. Masih product knowledge ya. Nah, untuk screw kompresor ini mempunyai dua tipe ya. Yang satu yang gambar atas kanan itu oil injected. Nah, yang bagian bawah itu oil free. Oil free biasanya menggunakan bahannya seperti teflon gitu ya. Namun pembahasan kita hari ini adalah oil injected. Nah, sistem kompresor ini dia tidak menggunakan oil pump. Jadi pergerakan olinya digerakkan oleh pressure. Karena kompresor dia menghasilkan pressure gitu ya. Kemudian juga olinya digunakan sebagai pendingin, pelumas gitu ya. Dan juga low noise. Jadi suaranya tidak terlalu bising. Kemudian juga low temperature di sini ialah karena sudah diselimuti oleh oli yang saya bilang viskositasnya khusus sehingga bisa menyelimuti temperatur yang sangat tinggi. Untuk olinya sendiri ya difungsikan sebagai pendingin ya, dan juga pelumasan, sealant gitu ya, dan juga protektif daripada corrosion gitu ya, atau kotoran-kotoran. Nah, di sini adalah kompresor sistem ya. Nah, di sini juga dituliskan why genuine parts, mengapa harus menggunakan suku cadang asli daripada Atlas Copco gitu ya.
Produk Atlas Copco memberikan keistimewaan daripada filter udara ya. Di sini ada air filter, kemudian tulisan yang merah itu adalah DP 25 mbar, yaitu drop pressure 25 mbar jika customer tidak menggunakan suku cadang yang asli gitu ya. Impactnya apa ketika menggunakan suku cadang yang tidak asli? Nah, mungkin di sini nanti filternya cepat blok gitu ya, tidak mampu menahan kotoran-kotoran sehingga menghasilkan outputnya kurang dari 2% gitu ya. Nah, di sini kelihatan ya, rotor ini ataupun screw elemen ini ya, male female, jarak antara rotor dan housingnya itu tipis sekali, hanya 0,04 mm. Nah, jadi kalau misalnya ada kotoran masuk ya, di sini tertulis either between rotor and housing gitu ya, menghasilkan kerusakan pada rotor screw elemen ini sendiri gitu ya. Jadi dia cacat, lecet sehingga ada misalnya bahkan sampai crack gitu ya. Selesai sudah. Ini adalah kompresor oil filter. Di sini digambarkan ya, gambar kiri dan kanan. Yang kanan itu ada bintik-bintiknya dan di tengah-tengahnya itu ada bypass valve namanya. Nah, kalau misalnya filter tidak ada bypass valve, yang pasti oil flow-nya terhambat gitu ya. Kalau seandainya filternya sudah blok, dan bakal bisa menghasilkan overheating dari screw elemen itu sendiri, ataupun bahkan misalnya bypass valve-nya itu membuka di pressure yang salah, opening too early gitu ya. Nah, dia juga bisa mengakibatkan prematur kerusakan bearing karena tidak ada pelumas yang masuk untuk bearing-bearing itu sendiri gitu ya. Berikut ini adalah contoh gambar dari consequence of using wrong oil ya. Di sini terbilang salah menggunakan oli gitu ya. Nah, kita sebenarnya kalau bicara masalah oli ya, sebuah perusahaan mengeluarkan brand oil gitu, misalnya kayak oli hidrolik, ATF dan lain sebagainya, itu mereka membuat spek unit tersendiri gitu ya. Kayak misalnya kita ambil contoh oil hidrolik, ya digunakan untuk hidrolik, misalnya untuk heavy equipment, EXA misalnya, ataupun loader segala macam, dan itu ada boomnya. Nah, itu kan menggunakan oli hidrolik yang temperaturnya tidak terlalu tinggi. Dan juga misalnya oli ATF, di sini fungsinya untuk apa, dan mereka membuat oli digunakan untuk power steering misalnya, dan ini lagi yang temperaturnya tidak terlalu tinggi. Nah, apabila macam-macam oli itu digunakan di suatu unit yang menghasilkan high temperatur gitu ya. Contohnya kayak gambar ini. Screw ini bisa menghasilkan temperatur mencapai 100 hingga 125 derajat Celcius. Yang tentunya bisa membakar sistem gitu ya. Bahkan equipment itu sendiri jika pelumasannya tidak bisa mengcover daripada overheat, daripada temperatur itu sendiri gitu ya. Yang terjadi apa ya, aset kita rusak, hancur, bahkan nilai jualnya pun di bawah rata-rata seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencegah itu semua tidak terjadi gitu ya? Makanya di mata kuliah ini sebenarnya sangat penting sekali ya, perawatan mesin. Judulnya aja udah perawatan mesin. Jadi ya benar-benar kita harus menjaga aset yang kita miliki gitu ya, dengan cara melakukan perawatan. Nah, dari setiap unit, setiap equipment itu memiliki sistem perawatan yang berbeda-beda. Ada yang dihitung dari running hour ya, dari jam pemakaian, ataupun dari kendaraan yang misalnya kayak mobil motor itu bisa dilihat dari kilometer gitu ya. Khususnya untuk screw elemen yang kita bahas sekarang, dia menggunakan running hour ya. Biasanya rata-rata kalau heavy equipment itu menggunakan running hour. 50 jam pertama itu kita lakukan pengecekan, servis. Biasanya ada company yang menyarankan 50 jam pertama untuk ganti oli gitu ya. Kemudian di sini ada juga minor maintenance interval every 500 jam. Kemudian major maintenance interval setiap 1000 jam gitu ya. Untuk meminimalisir kerusakan ya, kita harus memiliki yang namanya maintenance schedule. Kita bikin mulai dari bulan pertama ataupun 1 tahun 2 kali gitu ya. Intervalnya tuh berkelanjutan tuh.
setiap tahun. Apapun unitnya, apapun asetnya, jika ingin lifetime pemakaiannya lebih panjang, kita memang harus melakukan perawatan ya, ataupun maintenance. Nah, dari tabel ini adalah tabel checklist ya yang kita perhatikan. Biasanya kalau untuk tabel-tabel kayak gini dibedakan dari tipe-tipe unitnya ya, karena komponennya kan berbeda-beda adanya. Nah, jika teman-teman ingin melakukan servis gitu ya, ataupun maintenance, bisa dilihat dari checklist ini mana yang sudah, mana yang belum gitu ya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Karena berdasarkan perintah dari dosen kita, video ini harus diupload di YouTube ya, dan linknya langsung di-share ke e-learning pertemuan 14. Baiklah, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.